Baik, baik. Baik, puji Tuhan, sangat inspiratif sekali dan sangat jelas. Saya boleh katakan clear sekali dari pemahaman Nefilim yang telah disampaikan atau dipaparkan oleh Ibu Rita Wahyu. Ya, bahkan Tuhan Yesus sendiri katakan ya, jangan sesat, itu di garis bawah itu. Seperti kesimpulan daripada Ibu Rita tadi, nomor satunya jangan sesat. Kenapa? Karena malaikat tidak bergender, tidak kawin mengawinkan. Ya kan? Dalam konteks ini sebetulnya sudah sangat jelas bahwa persepsi ya dalam menerjemahkan Alkitab. Tadi Ibu Rita Wahyu juga sudah mengatakan dengan hikmat, ya, dengan hikmat, tidak hanya melihat narasi dari bahasa aslinya, ya, pemahaman sastra-sastranya semuanya, tetapi juga dengan hikmat, ya. Hikmat artinya kita melihat secara luas dan utuh. Dengan Nefilim juga ada di kitab Bilangan, tidak hanya berfokus pada Kejadian pasal 6, artinya lebih luas lagi. Nah, saya percaya banyak kita yang penasaran, Ibu, atau ingin bertanya karena mungkin ada yang sudah mendapat informasi atau pengajaran tentang hal ini. Ayo buka mic-nya, siapa duluan silakan. Ya, mungkin Ibu Dewi nih dari Singapura nih. Semangat sekali, saya senang sekali nih, Bu. Ayo silakan Bu, buka mic-nya, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Aku bersyukur sekali bisa diajar di sini. Benar-benar I'm feel blessed. Bu, aku mau menanyakan ya. Berarti Nefilim itu kan perpaduan dari anak-anak Tuhan yang dikuduskan dengan anak-anak Kain ya. Tapi terus apa kalau nanti itu ada terjadi setelah zaman Nuh, apakah itu yang di bilangan 25 itu juga termasuk begitu ya, Bu? Bilangan 25 itu sebentar. Yang itu loh, bangsa Israel menyembah Baal Peor, yang sementara bangsa Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Apa itu juga termasuk, Bu? Oh, gini. Ya, baik. Bangsa Israel pada saat Eksodus dan mereka masuk ke Tanah Suci, atau bahkan sebelumnya, itu sudah dilarang untuk kawin-mawin dengan orang-orang di luar dari bangsa mereka sendiri. Kenapa kok dilarang? Karena biasanya para istri ini mempengaruhi para suami untuk bercondong kepada ilah-ilah mereka. Bukankah ini juga terjadi pada Salomo? Salomo yang penuh hikmat, karena dia memperistri perempuan-perempuan dari bangsa lain, dia condong untuk ikut menyembah ilah-ilah lain, bukan? Nah, kawin campur, kenapa kok dilarang? Itu berdasarkan dari Kejadian 6 ayat 2-4 ini. Jadi berkaca dari apa yang terjadi pada keturunan Set yang kawin-mawin dengan keturunan Kain, maka terjadilah kejahatan yang merajalela. Nah, pada zaman Eksodus itu ada beberapa orang yang kawin dengan orang-orang Kanaan misalnya, dan itu menjadikan orang-orang jadi condong untuk menyembah ilah-ilah lain. Bahkan orang-orang yang baru keluar dari Mesir itu pun punya kecenderungan untuk menyembah ilah-ilah lain. Contohnya sampai dibuat patung anak lembu emas. Nah, dari situlah kenapa Musa melarang kamu jangan kawin-mawin dengan orang-orang Amori, dengan orang-orang Moab. Karena orang-orang Moab ini adalah orang-orang yang durhaka terhadap Allah Israel. Demikian, Ibu. Jadi dilarangnya kenapa? Karena bisa menyondongkan dari orang-orang Israel dari kesetiaan mereka kepada Allah Israel. Ibu Dewi. Sebetulnya ada satu lagi, tapi ya, dijawab nanti aja. Nggak apa-apa. Nanti aja karena tunggu giliran yang lain. Tapi pertanyaan saya seperti ini. Apa kalau setelah setelah zaman Nuh itu kan bangsa-bangsa raksasa itu Anakim itu ada juga. Tapi sebelum itu ada juga. Kalau setelah kan dari kaum Enak. Nah, kalau sebelum itu dari mana tadi saya rancu kurang jelas. Oke, ya. Sebelum Nuh. Oke. Nah, Anakim itu adalah bentuk dari postur orang, ya, Anakim. Tapi Nefilim itu adalah apa yang jatuh?
yang jatuh adalah mindset-nya, sehingga mereka berbuat jahat. Nah, Anakim, jadi perawakan besar ini bisa juga dari Set, bisa juga dari Kain, bisa, ya. Tetapi melahirkan Nefilim, orang-orang yang jatuh dalam dosa, itu adalah akibat dari kawin campur itu tadi. Sehingga ada orang yang jatuh ke dalam dosa. Jadi bisa saja. Dan diperkirakan Adam waktu itu juga berperawakan besar. Nah, misalnya tadi ada Gilgamesh yang gendong singa kayak anak kucing gitu kan. Nah, itu kemungkinan memang pada zaman dahulu itu ada sebagian orang yang berperawakan besar. Nah, ini kemungkinan tidak hanya dari keturunan Kain, tapi juga dari keturunan Set sendiri. Yang badannya gede-gede jahat lagi. Nah, maka jadi lengkaplah udah gede jahat. Nah, kalau kecil jahat kan tinggal dipites gitu aja gitu kan. Nah, saya tidak bisa menentukan karena memang Anakim pada zaman Kejadian itu tidak ditentukan kepada yang mana. Tapi kalau Anakim yang di kitab Bilangan itu jelas dari keturunan orang-orang Kanaan, dari kalangan orang Kanaan, berarti dari Ham. Ya. Tapi kalau yang di Kejadian bisa saja dari keduanya, atau mungkin dari Kain memang, gitu, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Sangat clear. Puji Tuhan, terima kasih Bu Rita. Terasa kita kayak di dalam kelas nih, betul-betul kayak kuliah kita ini Bu. Rasa, wah luar biasa, memang luar biasa Ibu. Kemudian Ibu Esther Dona tadi sepertinya semangat sekali ingin bertanya. Ibu Esther Dona, ada 2 Esther di sini, tapi Ibu Esther Dona. Ibu Anita juga habis ini ya, Ibu Anita Pantau ya? Ya Pak, saya mau Baik. bertanya juga. Baik, Ibu Anita Pantau dari Jerman juga. Silakan Bu. Oh iya, Bu, saya mau bertanya Bu. Saya pernah mendengar juga bahwa malaikat itu kan gendernya maskulin ya Bu ya. Itu gimana menurut Ibu? Malaikat ditulis dengan gender maskulin, misalnya Gabriel, Rafael. Nah, itu gender maskulin. Tapi Tuhan itu disebut Bapak, nggak pernah disebut Ibu. Padahal Tuhan itu roh adanya. Tapi kenapa disebut dengan gender maskulin? Kalau saya katakan Tuhan itu beyond gender, dia nggak perlu gender. Ya. Kalau kita diperanakkan oleh Tuhan itu bukan karena perkawinan, bukan? Nah, karena kita diberi gelar sebagai anak-anak Allah. Jadi Tuhan beyond gender, tapi dia disebut sebagai Bapa. Kenapa? Karena Bapa dalam mindset orang Ibrani itu adalah yang menjadi mula. Selalu jadi mula. Nah, kita selalu disebut, di Alkitab selalu menyebut Bapak Abraham. Dari Bapak Abraham, selalu Bapak. Kenapa? Karena memang Alkitab kita itu ditulis dalam budaya patriarki. Bahkan silsilah Yesus itu ada 2 macam silsilah. Di kitab Matius dan di kitab Lukas. Yang di kitab Matius menulis garis silsilah dari Yusuf. Menulis semuanya nama-nama laki-laki. Nggak ada nama. Kalau ada nama ibu, itu ditulis sebagai keterangan. Tetapi lurusnya itu nama laki-laki. Ya, memang Matius menulis 4 orang perempuan, tapi 4 perempuan ini sebagai keterangan saja, tapi bukan dalam garis yang lurus ke bawah. Lalu kalau Anda membaca dalam kitab Lukas, itu kan silsilah Yesus dari garis Maria. Tetapi Lukas di situ tidak menulis nama Maria di situ, tetapi menulis nama Yusuf yang menjadi suami dari Maria. Kenapa? Karena memang Alkitab ini ditulis dalam budaya patriarki. Nah, kalau kita misalnya feminis kali ini mengatakan protes, nggak ada kesetaraan gender. Nah, kita nggak bisa karena memang kita harus memahami konteks budaya kala itu. Karena memang Tuhan menciptakan itu Adam. Hawa istrinya diciptakan dari rusuk Adam. Jadi budaya patriarkinya itu kental sekali, ya. Memang ada Kristen yang feminisme ya nggak terima tentang ini. Jadi kalau nggak mau nyebut Allah Bapa, Allah Ibu, ini apa? Ada golongan Kristen yang dari Korea itu nyebutnya
got the mother gitu. Tapi itu sebenarnya nggak alkitabiah, karena Tuhan Yesus sendiri juga mengajar Bapa kami yang di surga, bukan ibu kami yang di surga. Ya sudahlah, ya kita seorang perempuan, kita mengakui, memahami posisi kita di mana, Ibu ya. Jadi demikian, walaupun Tuhan itu tidak bergender, dia beyond gender. Jadi malaikat pun beyond gender, tidak ada laki-laki dan perempuan, walaupun ditulis sebagai kata ganti laki-laki. Oh, Anita. Ya, mengerti Bu. Ya, makasih. Sama-sama. Ya. Oke. Baik, dari Singapura, Jerman, kemudian kita ke Papua nih Bu. Pak Petrus, Mantap. banyak pertanyaan nih Pak Petrus biasanya nih. Pak Petrus. Papua, ayo Pak Petrus. Silakan. Silakan Pak Petrus Hasor. Ya. Ponakan saya lagi tugas di Papua, di Sorong. Oh gitu ya Bu ya. Ya, jadi dokter di sana. Wow, pengabdian pada masyarakat. Pengabdian ke Papua. Iya, Pak Petrus, apakah bisa bersuara Pak? Atau signalnya sedang ada gangguan? Saya sudah, mic-nya sudah terbuka, tetapi suaranya belum ada ini Pak. Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi selain? Boleh saya Pak. Oke Pak. Oberlin, Pak. Oberlin. Silakan Pak. Silakan Pak. Iya. Malam Bu Rita. Malam Pak Oberlin. Mungkin saya perlu clearkan juga masalah Nephilim ini. Jadi Nephilim yang ada di kejadian itu adalah malaikat yang jatuh ya Bu ya? Enggak. Oh bukan, berarti memang dia keturunan Adam. Dia keturunan Adam melalui Set, dari garis Set. Oh oke. Dan yang di bilangan itu pun berarti bagian dari keturunan Adam juga ya? Berarti mereka semua manusia gitu Bu? Ya, karena semua Nephilim sebenarnya manusia. Kata Nephilim itu berasal dari kata dasar nafal. Apa artinya nafal? Nafal itu artinya jatuh. Jadi dalam maksud orang-orang Nephilim ini adalah orang-orang yang jahat. Nah, memang ada keterangan mereka dari suku Enak, suku raksasa. Ada itu di bilangan 33 ayat 13. Tetapi yang menjelaskan tentang raksasanya itu bukan Nephilim ya, tapi Enaknya itu. Karena dalam bahasa Ibrani kata untuk raksasa itu Anakim. Ya. Berarti berbeda dengan yang di kitab Henok itu Bu ya. Kalau kitab Henok itu kan pernikahan campur gitu. Iya, pernikahan campur antara goib dan ini daging. Nah, terus melahirkan orang setengah goib gitu kan, seperti Hercules. Tapi itu bukan isu bagi kita. Jadi, dan kemudian mungkin satu lagi Bu. Ya. Kalau begitu kitab Henok itu palsu Bu ya? Atau memang ada penulisnya gitu yang bisa menjelaskan itu? Oke. Kitab Henok adalah kitab Judeo-Greek. Jadi dia adalah sastra Ibrani yang ditulis dalam bahasa Yunani. Tapi sebenarnya ada juga fragmen. Putus. Ya, Kitab Henok itu adalah kitab Judeo-Greek yang ditemukan di Ethiopia itu yang kemudian dikanonkan oleh Ortodok Ethiopia. Nah, tapi itu tidak diakui oleh orang Yahudi sebagai kitab mereka, gitu, karena nggak ada naskah Ibraninya. Nah, ternyata ada di penemuan Qumran, tetapi tidak semuanya, fragmen saja. Nah, tapi bagaimanapun ya, kalau itu ditemukan di Qumran bukan berarti itu jadi kanon, ya enggak, karena di Qumran sendiri itu ada banyak sekali kitab-kitab non-kanonik yang juga ditemukan di gua-gua Qumran. Nah, ini bisa saya persamakan dengan misalnya di perpustakaan di rumah saya misalnya. Orang mengenal saya itu orang yang sangat saleh, sangat percaya Tuhan, suka baca kitab tiap hari. Tiba-tiba 1000 tahun kemudian di rumah saya ketemu ada buku primbon. Nah, berarti Bu Rita ini percaya sama primbon. Ya enggak begitu, gitu kan. Nah, di rumah kita itu ada buku yang macam-macam, tapi bukan berarti kita mempercayai itu. Demikian juga Qumran. Kalaupun di Qumran itu ditemukan kitab Henok, bukan berarti dia harus dikanonkan. Tidak, karena dia tidak sesuai dengan
apa yang di Alkitab. Makanya dia tidak bisa dikanonkan, tidak bisa. Namanya kanon itu kan harus sesuai, selaras, tidak bertentangan. Terhadap kitab Deuterokanonika yang dimiliki oleh saudara tua kita, Katolik dan Ortodok, para bapak gereja memisahkan protokanonik dan deuterokanonik. Kenapa yang ini itu dijadikan deuterokanonik? Pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang menyebabkan kitab-kitab ini tidak bisa dipersamakan dengan protokanonik. Nah, demikian Kitab juga yang kitab Henok, ya. Kitab Henok. Henok ini dari sisi sastra itu tidak mungkin ditulis sebelum Musa, dari sisi sastra. Ya. Kalau dia dari sisi sastra tidak mungkin ditulis sebelum Musa, berarti ini bukan tulisan Henok keturunan ke-7 dari Adam. Enggak mungkin. Dan dia tidak mungkin lebih tua dari kitab Torahnya orang Yahudi. Sehingga kitab ini masuk dalam pseudepigrafa. Pseudo itu artinya palsu. Palsu itu apa? Pakai nama Henok tapi sebenarnya yang nulis bukan Henok. Gitu. Makanya dia tidak bisa masuk dalam kanon. Ada orang Kristen yang berusaha memasukkan ini. Makasih. Nah, tetapi itu nggak bisa. Ya. Baik, terima kasih Pak Oberlin pertanyaannya. Iya, makasih Bu. Puji Tuhan, jelas ya Pak ya. Oke. Nah, tampaknya Bu memang sudah ada terstruktur atau terekam gitu di sebagian persepsi banyak orang ya tentang bahwa manusia kawin dengan malaikat. Ya sehingga hal-hal itu perlu menjadi catatan bersama bahwa penjelasan hari ini cukup memberi jawaban, bukan cukup ya, bahkan sangat jelas memberi jawaban. Terima ya kasih. untuk kepada kita sehingga persepsi yang kurang pas gitu ya, kurang pas sopannya, kurang pas gitu kan menjadi sekarang diluruskan kembali. Terima kasih. Gitu seperti itu Bu. Gini, makanya kami coba lagi buat jurnal Bu, mudah-mudahan Ibu mau mengkoreksi atau menambahkan Bu, kita masukkan ke STT dan mungkin Alex. Juga menjadi sebuah apa ya, menjadi iya. Saya berharap minggu ini jadi Bu, nanti kita kirim ke Ibu. Memang webinar ini berangkat dari webinar kami. Kenapa Bu? Ya, Anda bisa membaca sarapan pagi sebagai salah satu sumber. Rujukan. Ya, baik Bu. Iya, puji Tuhan. Oke. Ada Ibu Yolanda juga nih tampaknya ingin bertanya. Ibu Yolanda Orpa Maria, silakan Bu waktunya. Oh ya Ibu Esther sebentar Ibu Esther. Selamat, kalau di Jakarta, saya dari Jakarta soalnya. Selamat malam dari Jakarta untuk Bu Rita. Gini Bu, terus terang untuk Nephilim ini saya tuh sangat tertarik karena saya beberapa kali mengikuti ini ya, saya kebetulan senang memantau arkeologi juga gitu ya, penemuan banyak raksasa-raksasa itu kan ya, ceritanya the ancient aliens lah ceritanya segala macam. Jadi dari cerita Ibu, saya tuh sebetulnya udah siap-siap bahwa memang raksasa itu adalah hasil perkawinan campur antara malaikat yang jatuh itu dengan manusia. Karena kalau buat saya lebih gampang untuk saya telan, bentuk raksasa itu adalah suatu hal yang nggak natural buat manusia. Maksudnya kita kan manusia kan ya segini-segini aja gitu loh. Tuhan menciptakan Adam, nah nggak tahu, saya dalam pikiran saya Adam itu pun ukurannya kayak kita-kita gitu loh. Jadi terus tiba-tiba ada raksasa kayak gitu, oke ini pasti ada malaikat nih, ada unsur sesuatu yang membuat jadi bentukan ini mutant. Jadi mutant Bu, maksud saya. Jadi dari penjelasan Ibu tadi kan memang Nephilim ternyata enggak, itu sebetulnya dari set mungkin ya, tapi mungkin set badannya besar, mungkin juga. Saya tadi jadi tertariknya karena saya jadi lupa bahwa oh ya benar ya di kitab bilangan itu kan ada orang-orang raksasa itu. Jadi kalau menurut Ibu memang perawakan besar itu ya memang mungkin Tuhan menciptakan gitu, bukannya dia dari alien, bukan bukan dari malaikat ya Bu ya. Saya cuma minta penjelasannya aja sih Bu. Itu dari sisi badan ya. Dari sisi badan ada orang yang giant, anak ya bahasa Ibrani-nya. Nah, kalau dari sisi umur coba bayangkan. Mungkin nggak sih, natural nggak sih Adam itu umurnya 930 tahun?
nggak natural banget. Ya. Nuh, umurnya berapa? 950. Nggak natural banget. Metusalah 960. Nggak natural. Kenapa ada orang besar, gedenya luar biasa. Ada orang yang umurnya panjang sekali pada zaman dahulu. Ini kalau saya boleh mengajukan satu tafsir ya, ini tafsir saya. Ibu nggak setuju juga nggak apa-apa. Karena Adam itu diciptakan dengan gen yang sempurna. Gagah perkasa, sehat luar biasa sehingga umurnya bisa sampai 950 tahun. Tetapi tanah ini oleh karena Adam itu berdosa, tanah ini kan dikutuk. Maka kemudian ada sakit penyakit dan seterusnya. Nah, dari situ membuat umur manusia ini menjadi semakin pendek. Ya. Kalau Nuh saja masih bisa berumur 950 tahun. Sekarang saya tanya, umurnya Musa mati umur berapa sih? 120 tahun. Bahkan Daud memperpendek umur kami 70. Kalau 80 tahun itu sudah jadi kesengsaraan. Kenapa? Karena bumi yang sudah dikutuk ini dan sakit penyakit melanda manusia, manusia tidak lagi sebesar seperti dulu. Manusia tidak lagi panjang umurnya seperti dahulu. Jadi kalau kita melihat Alkitab, unnatural banget kalau dari segi umur. Dan demikian juga dari segi badan. Jadi kemungkinan Daud itu gede luar biasa, kita jadi liliput sekarang ini segini. Itu bisa saja terjadi, Ibu. Jadi dibandingkan dengan hal-hal itu. Jadi nggak usah jauh-jauh istilahnya, ya. Ibu ya. Musa ke Nuh aja udah nggak bisa. Nuh 950, Musa 120 tahun sudah meninggal. Semoga ini bisa diterima. Ini tafsir. Kalau mungkin Ibu punya tafsir lain, boleh silakan. Nggak ada sih. Makanya saya mikirnya tadi alien sama malaikat aja. Oke. Ya, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Puji Tuhan. Ibu Yolanda cukup jelas ya, Bu. Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, Ibu Esther Dona tadi ya, mau ingin bertanya ya, Bu. Silakan, Bu, bukan lagi. Baik, terima kasih Pak Alex Papai. Selamat malam, Bu Rita. Malam. Apa Ya, kabar Ibu Esther? Bu Rita, baik-baik. Ini ada yang saya mau tanya Ibu. Dua pertanyaan. Yang pertama saya menanyakan tentang Adam ya. Adam kan diciptakan oleh Allah. Allah berinisiatif berkata bahwa marilah kita menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan Allah. Berarti segambar dengan Allah, Adam kan laki-laki. Berarti Allah itu laki-laki. Itu pertama pertanyaan saya. Yang pertanyaan saya kedua adalah Abraham kan dari Ur Kasdim, dipanggil dari Ur Kasdim. Nah, berarti Abraham itu adalah orang Irak, gitu. Oke. Bukan orang Israel. Itu saja yang saya mau tanya. Pemikiran saya begitu. Ya, saya minta kejelasan dari Ibu Rita Wahyu. Terima kasih. Adam diciptakan menurut citra dan gambar Allah. Jadi kata citra Allah itu selem. Jadi seperti bayangannya Allah dan seperti rupanya Allah. Nah, gambar dan rupa Allah. Nah, Adam itu kan daging. Sedangkan Tuhan itu adalah roh. Kalau diciptakan dengan citra Allah, kira-kira ini bicara tentang ragawi atau rohani? Tentu saja rohani. Raga. Nah, karena raga. Apakah Allah memiliki unsur raga sebelum inkarnasi ke bumi? Allah itu roh adanya, bukan? Roh. Ya, Allah itu roh. Tuhan menciptakan Adam segambar dengan dia. Sedangkan Adam diciptakan dari tanah yang membentuk daging pada tubuhnya. Berarti yang dimaksud dengan
citra Allah, gambar Allah adalah ada image Allah secara rohani yang dimana Tuhan memiliki kuasa. Manusia diberi kuasa untuk menguasai bumi. Taklukkanlah bumi dan kuasailah itu. Nah, ketika Adam diberikan mandat untuk menguasai bumi, disitulah Adam memperlakukan citranya yang diberikan oleh Tuhan. Memiliki kuasa. Sehingga kalau sampai hari ini, walaupun Adam itu jatuh dalam dosa, segalak-galaknya itu singa, ada pawangnya, Ibu. Segalak-galaknya itu buaya, ada pawangnya. Jadi bagaimanapun manusia diciptakan lebih dari segala binatang-binatang yang ada. Karena manusia menjadi penguasa dari bumi itu. Nah, disinilah citra Allah diungkapkan dalam kehidupan manusia. Ya. Nah, yang kedua, Ibu tadi bertanya, kalau Abraham itu dipanggil dari Ur Kasdim sampai ke Tanah Suci, berarti Abraham itu bukan orang Israel dong. Saya tanya, Israel itu siapa sih? Israel itu namanya siapa? Israel adalah nama dari Yakub. Nah, sekarang saya tanya, apakah Abraham itu orang Israel? Kita nggak bisa jawab karena pertanyaannya salah. Misalnya gini, ini sama kayak saya nanya gini, apakah Gajah Mada itu orang Indonesia? Bingung saya jawabnya. Karena Gajah Mada itu sudah ada sebelum Indonesia ada. Demikian juga Abraham. Abraham itu sudah ada dulu sebelum adanya Israel. Abraham adalah bapak dari Israel. Jadi dia adalah bapak dari orang-orang percaya. Bapak dari bangsa pilihan Allah. Abraham memiliki 2 putra. Yang satu Ishak, satu Ismail. Dari Ishak, Allah memilih Ishak. Kemudian Ishak melahirkan Esau dan Yakub. Nah, yang dipilih dari Esau dan Yakub ini siapa? Yakub. Nah, ketika Yakub ya melalui kehidupannya yang memiliki liku-liku kehidupannya yang sedemikian sampai dia mendapatkan gelar Israel. Jadi nama Israel itu diberikan kemudian kepada Yakub dan dari Yakub lahir 12 putra. Nah, dari 12 putra itu lahir suku-suku Israel. Jadi apakah Abraham orang Yahudi? Abraham adalah leluhur orang Yahudi. Apakah Abraham orang Israel? Abraham adalah leluhur orang Israel. Demikian, Ibu. Jadi dia memang berasal dari Ur Kasdim, dari garis Sem. Nah, Sem terus runut ke bawah lahir Ever. Terus runut ke bawah lahir Terah. Kemudian Terah melahirkan Abraham, Abraham melahirkan Ishak, Ishak melahirkan Israel, Israel melahirkan 12 putra, dari 1 putra dipilih 1, Yehuda, Yahudi. Di situ Tuhan Yesus lahir, maka keselamatan itu berasal dari bangsa Yahudi. Jadi Alkitab itu betul-betul satu kitab genealogi. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Bercerita secara urut. Jadi makanya nggak ada itu yang namanya sempalan. Tiba-tiba ada malaikat yang jatuh kawin-mawin dengan manusia. Nggak ada. Karena ini bicara mengenai grand design dari Allah. Bahwa Tuhan memilih satu bangsa. Nggak ada kitab suci yang lain yang bicara mengenai lahirnya sebuah bangsa. Hanya Alkitab kita yang bicara mengenai lahirnya sebuah bangsa. Yang dimana dari bangsa itu Tuhan mengkhususkan di situ nanti lahir Sang Mesias. Bukan dari bangsa yang lain. Dan silsilah Yesus itu bisa dirunut sampai Adam. Nah ini kan luar biasa. Jadi makanya kita sebagai orang Kristen jangan memulai membaca Alkitab dari kitab Matius. Kita harus mulai membaca dari kitab Kejadian. Supaya kita tahu grand design Allah dalam misi keselamatan bagi manusia. Kenapa Yesus harus lahir ke bumi?
Karena ada Adam yang jatuh dalam dosa pada kitab Kejadian pasal 3. Maka Yesus harus datang. Nah, untuk memahami kenapa Yesus harus datang, kita harus betul-betul belajar mengenai Kejadian pasal 3. Karena di situ genealogi kejatuhan manusia. Semua ada genealoginya, semua ada asal-usulnya. Tidak tiba-tiba ada gitu, enggak. Jadi Alkitab selalu bicara mengenai genealogi. Itulah sebabnya orang Yahudi sampai hari ini, orang-orang Yahudi itu, mereka sangat concern dengan garis silsilah. Itulah kenapa Matius di pasal yang pertama, di ayat yang pertama, menulis silsilah mengenai Yesus lebih dahulu. Karena itu memang isu pertama bagi orang Israel. Ibu Esther, semoga menjelaskan. Terima kasih Bu Rita Wahyu. Sama-sama. Ya,